Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini, di malam Jumat kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aktivitas rutin kita yaitu adalah di kajian Manut Quran. Dan tema kita malam hari ini yaitu adalah terkait dengan seni menata hidup. Bapak Ibu kawan-kawan, barangkali sudah kami sedikit jelaskan bahwasanya ketika seseorang hidupnya mulai bermasalah, gitu ya. Jadi ada saja masalah dalam hidupnya, bahkan kemana saja menjadi sumber masalah, gitu ya. Selalu dapat masalah, maka bisa dipastikan ini adalah orang-orang yang kehidupannya berantakan. Dan orang-orang yang kehidupannya berantakan, setidaknya mereka akan mengalami rezeki dirasa seret, bisnisnya bahkan macet, kehidupannya menjadi ruwet. Kehidupan yang ruwet itu hidupnya senantiasa dalam penuh dengan masalah atau menjadi sumber masalah. Jadi kemana-mana selalu ada masalah. Maka hidupnya ruwet. Atau ada di antara kita barangkali yang merasakan keluarga yang sekarat. Keluarga yang sekarat itu keluarga yang berantakan. Keluarga yang tidak harmonis. Antara pasangan tidak saling percaya. Antara pasangan tidak saling mengasihi. Antara orang tua dan anak tidak ada cinta kasih. Antara anak dan orang tua tidak ada penghormatan. Dan seterusnya. Dan bahkan juga ada di antara kita yang saat ini sedang punya utang yang kian menjerat. Jadi kian hari, kian bertambah. Dan itu belum terselesaikan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari indikasi yang seseorang sebenarnya hidupnya sedang berantakan. Meskipun secara kasat mata, di antara kita yang mungkin biasa-biasa saja, tidak terlihat orang yang punya beban, tidak terlihat orang yang punya masalah, tapi sebenarnya sedang mengalami sebuah masalah dan hidupnya sedang berantakan. Nah, untuk itulah kenapa kemudian materi ini kami hadirkan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada kawan-kawan, ya agar kita semuanya berbenah. Saya menyebutnya remanage, kembali menata ulang kehidupan kita. Agar apa? Ya agar kembali beraturan. Ketika kita hidupnya beraturan, maka nanti terkait dengan rezeki, kehidupan, maka semuanya akan teratur, semuanya akan berlimpah, dan semuanya akan berkah. Izin Bapak Ibu kawan-kawan untuk kami share materinya, seni menata hidup ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kawan-kawan, ketika hidup kita sedang berantakan dengan indikasi-indikasi yang tadi sudah kami sampaikan sebelumnya, maka berarti kehidupan kita perlu untuk
ditata ulang. Kita perlu melakukan remanage, ya, menata ulang kehidupan kita. Remanage the life, ya, remanage the life. Jadi kita adalah menata ulang atau menata kembali kehidupan kita. Nah, konsep dasarnya adalah seperti ini, Bapak Ibu, kawan-kawan, bahwa hidup yang ditata dengan caranya Allah ini akan bisa mendatangkan keberlimpahan dan rezeki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka hidup kita perlu remanage, ya, perlu ditata ulang kembali agar kehidupan kita ini sesuai dengan caranya Allah, sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perlu remanage. Dan ketika sudah ditata ulang dengan caranya Allah, maka ini akan mendatangkan keberlimpahan dan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, mukadimah kita itu diambil dari satu hadis, ya, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimatun." Yang artinya, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah untuk dunia, mangkanatid dunya hammahu, maka Allah akan mencerai-beraikan mereka. Farakallahu alaihi amrahu, akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tujuan hidupnya adalah untuk dunia saja. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan kemudian Allah berikan kefakiran itu berada di depan pelupuk matanya, dengan sangat dekat. Apa yang dilihat itu adalah kefakiran saja. Maka yang dirasakan adalah serba kurang. Kemudian walam ya'tihi minad dunya, dan mereka tidak akan mendapatkan dunia itu ila ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mereka. Jadi ketika dunia ini menjadi tujuan hidupnya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan itu. Urusan yang dicerai-beraikan oleh Allah maka tidak akan bagus, tidak akan selesai. Dan kemudian Allah juga berikan kefakiran berada di depan matanya. Dan mereka tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu, ketika akhirat itu sebagai tujuan, maka jama'allahu amrohu, maka Allah yang kemudian akan mengumpulkan urusannya. Jadi urusan itu jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan kemudian dijadikan kekayaan itu berada di hatinya. Maka ada hati yang merasa cukup. Ya, hati yang senantiasa merasa cukup. Maka hati yang senantiasa merasa cukup ini tidak akan pernah merasa kekurangan. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan kemudian dunia itu akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ini dalam keadaan hina. Datang dalam keadaan menghibah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tujuan hidupnya adalah untuk dunia. Maka dari hadis itu kita bisa tarik garis
merahnya bahwa ketika tujuan hidupnya untuk dunia, maka dicerai-beraikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kefakiran berada di pelupuk matanya, dan mereka tidak akan mendapatkan dunia kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Ya. Namun sebaliknya, ketika akhirat itu menjadi tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya hingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekayaan itu di hatinya, maka Allah sudah berikan rasa cukup dalam hatinya. Dan seseorang yang merasa cukup dalam hatinya, maka tidak akan pernah merasakan kekurangan dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah dunia akan datang dalam keadaan hina, ya, dalam keadaan merangkak, mendatangi orang-orang yang tujuan hidupnya untuk akhirat tadi. Nah, pernahkah Anda mengalami ini, Bapak Ibu kawan sekalian? Ya, coba kita sedikit mengevaluasi, ya. Mengevaluasi terhadap aktivitas kehidupan kita. Kita sudah bekerja keras, tetapi masih sering capek hatinya. Jadi sudah kerja keras, tapi hatinya masih merasa capek. Jadi kesel sendiri. Ya. Kalau orang bilang ini sudah kesel sendiri. Sudah kerja, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Ya. Apalagi ketika kemudian lihat temennya, lihat orang lain yang mereka kerjanya biasa-biasa saja, tapi hasilnya luar biasa atau hasilnya jauh lebih besar daripada kita yang udah kerja keras gitu ya. Sehingga capek di hatinya. Yang kedua, kita sudah berusaha, tapi hidupnya masih gini-gini aja, nggak berubah-ubah hidupnya, ya, nggak berubah, kayak gitu-gitu aja, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, gaji gak naik-naik, ya kan, penghasilan gak nambah-nambah, tapi pengeluaran nambah terus, bahkan bisa berlipat-lipat. Atau bahkan yang ketiga, kita pernah alami nggak? Sudah ibadah, tapi belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sudah sholat, sudah baca Quran, sudah zikir, sudah sholawat, sudah puasa, tetapi belum merasakan nikmatnya tatkala kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak hamba. Kita sholat tuh kayak hamba. Kita baca Quran tuh kayak hamba. Nggak ada rasa, ya. Jadi dalam hati itu tidak ada rasa, nggak ada getaran. Nah, pernah nggak kita ngalami ini? Ya, salah satu atau bahkan dua atau bahkan tiga sudah kerja tapi masih capek. Artinya capek sendiri. Udah berusaha tapi hidupnya masih gitu-gitu aja. Sudah ibadah tapi belum merasakan nikmatnya itu ibadah. Nah, maka ketika seseorang atau siapapun yang mengalami ini, maka hidupnya perlu berubah. Perlu berubah. Ya, perlu berubah nih. Nah, dari mana kita ngerubahnya? Ya, dari mana kita ngerubahnya? Dan teman-teman tenang, Bapak Ibu kan tenang ya, bahwa kita punya masalah yang sama. Bapak Ibu ngalami, kita juga ngalami, orang lain juga pernah ngalami. Dan itu bukan karena kita tidak berusaha, Bapak Ibu. Ya, bukan karena kita tidak berusaha. Bisa jadi karena hidup kita perlu ditata ulang, perlu diremanage. Ya, jadi kalau ngalami tiga hal tadi, salah satu dari tiga hal itu, atau bahkan dua atau tiganya, itu bukan karena kita tidak berusaha. Kita sudah kok berusaha. Kita sudah kok semaksimal mungkin melakukan ikhtiar. Ya sudah. Tapi bisa jadi karena memang hidup kita perlu ditata ulang. Ya, perlu ditata ulang.
Nah, bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan jika hidup Anda hari ini itu bisa diulang kembali dari awal. Dari 5 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu, atau dari 20 tahun yang lalu. Bayangkan, ketika hidup kita itu bisa diulang dari awal. Apakah Anda akan menjalani hidup dengan cara yang sama? Tanyanya begitu. Jadi, jika hidup Anda hari ini itu bisa diulang dari awal, apakah kemudian Anda akan menjalani hidup dengan cara yang sama? Rata-rata akan menjawab tidak. Kenapa? Karena ketika hidup bisa ditata ulang, tentunya ingin jauh lebih baik lagi. Apa yang pernah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, apa yang pernah dikerjakan sebelumnya, apa yang pernah didapatkan sebelumnya, tentu kita tidak ingin mendapatkan hal yang sama. Tentu kita tidak ingin melakukan hal yang sama. Harus ada perubahan yang jauh lebih baiklah. Dan tenang Bapak Ibu kawan-kawan, karena memang hidup kita bisa ditata ulang. Ya, hidup kita memang bisa ditata ulang kembali, bisa di-remanage ya, bisa di-remanage kembali, ditata ulang kehidupan kita agar jauh lebih teratur lagi, sehingga kehidupan kita akan jauh lebih baik, lebih bermanfaat, dan bisa mendatangkan keberlimpahan. Nah, dari mana kita mulainya? Nah, dimulainya dari sini. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak bakal merubah keadaan satu kaum, nggak bakal merubah nasibmu, nggak bakal merubah dirimu, nggak bakal merubah kehidupanmu ketika dirimu nggak mau berubah. Ketika dirimu nggak mau berubah. Dan kalau mau berubah, maka rubah dulu tuh apa yang ada dalam dirimu. Ya. Hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Maka perubahan itu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Dan bisa jadi kita tidak bisa merubah keadaan di luar, tetapi kita bisa merubah apa yang ada dalam diri kita. Maka sekali lagi perubahan itu dimulai dari diri kita, dimulai dari dalam, dari apa yang ada dalam diri kita. Maka nanti apa yang ada di luar kita, mereka juga akan menyesuaikan dan ikut berubah. Contoh, misalnya ada orang yang nggak senang sama kita. Kita nggak bisa ngerubah dia biar jadi senang sama kita, nggak bisa. Kalau namanya orang udah nggak senang sama kita, udah nggak bisa kita ngerubah. Yang bisa kita rubah apa? Respon diri kita. Apa yang ada dalam diri kita. Itu yang bisa kita rubah dulu. Kalau orang nggak senang sama kita, ya udah, biarin deh. Suka-suka dia kan begitu. Ya kan? Suka-suka dia. Yang penting gua tetap seperti ini. Atau kemudian ada orang nggak senang sama kita. Kita doain. Nah, itu bentuk respon kita. Kita doain agar orangnya diberikan hidayah oleh Allah. Agar orangnya senantiasa disayang oleh Allah. Begitu. Jadi respon dari kita dulu. Apakah kemudian kita meresponnya positif atau justru malah sebaliknya. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan bakal merubah keadaanmu, merubah hidupmu, merubah nasibmu, merubah rezekimu jika engkau tidak mau berubah. Dan jika engkau ingin berubah,
maka rubah dulu apa yang ada pada dirimu. Ya, maka dimulai dari diri kita sendiri. Ya, maka seni menata hidup ini kemudian kami susun. Ya, bagaimana agar perubahan itu dimulai dari dalam, dimulai dari diri kita sendiri, sehingga kita mulai untuk menata hati dan pikiran kita. Hati itu kayak pimpinan, hati itu kayak nahkoda, ya, yang bisa mengarahkan kita mau kemana. Itu hati. Dan kemudian pikirannya itu adalah pelaksananya. Maka sekali lagi perubahan itu dimulai dari hati dan pikiran. Dan ini harus sinkron antara hati dan pikiran. Maka ada banyak doa, ada banyak keinginan, ada banyak hajat yang sudah kita sampaikan sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak semua kemudian dikabulkan oleh Allah, tidak semua kemudian dijabah oleh Allah. Kenapa? Karena bisa jadi saat kita meminta, saat kita berdoa, hati dan pikiran kita sedang tidak sinkron. Sedang tidak sinkron. Coba dicek ulang. Ketika hati kita sinkron, saat kita doa, mudah nggak dijabah oleh Allah? Coba dicek. Doa-doa mana yang udah kita mintakan sama Allah dan sudah diijabah? Saat kapan doa itu diijabah? Saat hati dan pikiran kita sinkron. Maka bagaimana agar ini sinkron? Ya harus ditata ulang. Ya harus ditata ulang karena banyak faktor yang mempengaruhi hati, banyak faktor yang mempengaruhi pikiran. Yang kedua, kemudian kita mulai menata diri dan sosial. Kita mulai keluar. Jadi ketika apa yang ada dalam diri kita sudah clear, kita kemudian mulai keluar. Di sini ada hubungan yang kita sebut sebagai hablum minallah, hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sebut sebagai hablum minannas, hubungan kita dengan sesama. Dan yang ketiga, kita juga mulai menata produktivitas dan rezeki. Karena ketika hidup kita sudah produktif, ya, hari-hari kita sudah arahnya produktif, maka rezeki juga akan mengikuti. Yang keempat, kita mulai menata ketenangan dan keberlimpahan. Hati yang tenang, rezeki mudah datang. Dan juga munculnya keberlimpahan. Yang kelima, kita mulai menata kehidupan akhirat. Karena kita hidup ini tidak sekedar di dunia saja, tetapi juga sampai nanti di kehidupan akhirat. Namun yang perlu kemudian jadi catatan penting bagi kita semuanya adalah bahwa kehidupan akhirat itu tidak ditentukan setelah kita meninggal dunia. Saya ulang, kehidupan akhirat kita itu tidak ditentukan setelah kita meninggal dunia. Tetapi kehidupan akhirat kita itu ditentukan dari kita sebelum meninggal dunia. Ya saat inilah kehidupan akhirat kita mulai ditata. Apakah kemudian esok hari di akhirat kita akan mendapatkan kenyamanan ataukah tidak, itu di kehidupan sekarang kita menatanya. Bukan nunggu besok ketika meninggal dunia, tidak. Tetapi saat kita masih hidup di dunia. Inilah saat momentum kita untuk menata kehidupan akhirat kita. Oke, nah, kita mulai dengan menata hati dan pikiran. Ini awal, dari basic ya. Ya, sebagai basic, yaitu adalah menata hati dan pikiran. Bagaimana hati dan pikiran ini juga agar bisa sinkron. Dalam dua hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghatan
idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Yang di dalam tubuh kita masing-masingnya ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu disebut adalah hati. Ya, jadi sebagai nahkodanya. Hati itu sebagai nahkodanya, sebagai kepalanya, sebagai kontrolnya, ya, ada di hati. Maka ketika hatinya baik, maka seluruh tubuh juga akan jadi baik. Dan sebaliknya ketika hatinya sakit, maka anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Coba sekarang kita coba tes, ya. Kita coba cek kehidupan kita atau hati kita saat ini. Ada 3 kondisi hati. Yang pertama, hati yang mati. Ya, hati yang mati. Hati yang mati itu seperti apa? Hati yang sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sudah tidak lagi bisa membedakan, sudah tidak lagi bisa merasakan antara baik dan buruk. Sudah tidak lagi bisa merasa. Ini mati. Sehingga mau perbuatan baik ataupun perbuatan buruk sama aja. Orang yang hatinya mati, mereka ketika melakukan dosa, itu nggak kerasa di hatinya. Tidak merasa bersalah. Dan bisa jadi hati yang seperti ini justru malah berbangga diri. Jadi berbuat maksiat sama Allah itu justru malah berbangga diri, justru malah dipamerkan. Ini hati yang mati. Yang disebutnya qaulun mayit. Kalau dalam kitab Tazkiyatun Nafs disebutnya sebagai qalbun mayit, hati yang mati. Yang kedua, hati yang sakit. Nah, ini masih agak mending, sakit aja nih. Ya, sakit. Dia ngerasa ketaatannya nggak nambah-nambah. Tapi saat melakukan dosa dan maksiat, hati itu merasa. Bisa kerasa. Tuh, gua lagi buat dosa nih. Ya. Tapi nggak bisa nolak. Jadi tubuh ini dibawa berbuat maksiat sama Allah, tapi hati nggak bisa nolak. Tapi hati tahu kalau ini tuh perbuatan maksiat. Nah, ini hati yang sakit. Ya, hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, ini hati yang selamat. Hati yang senantiasa mengingat Allah, hati yang senantiasa menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa berbuat kebaikan ibadah sama Allah dan juga menghindarkan dari dosa dan maksiat. Ini hati yang selamat. Nah, kondisi hati kita saat ini seperti apa? Apakah hati yang mati? Apakah hati yang sakit? Ataukah hati yang selamat? Dan apapun kondisi hati kita saat ini, ketika kita mau berbenah diri, mau berubah, maka hati kita akan menjadi hidup dan kemudian bisa selamat. Hati yang mati bisa kembali dihidupkan. Hati yang sakit bisa disembuhkan. Dan kemudian bisa melakukan amaliyah-amaliyah kebaikan dan juga menjadi selamat. Menjadi hati yang selamat atau qalbun salim. Nah, tentu nanti dengan taubat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kemudian untuk mengetahui kondisi hati kita saat ini. Kenapa? Karena perlu ditata ulang hati ini. Hati dan kemudian juga pikiran. Nah, caranya gimana? Nanti di buku jauh lebih detail ya. Di buku nanti jauh lebih detail kami sampaikan. Yang pertama, niatnya ini harus lillah. Jadi kalau hati kita mau benar, hati kita mau hati yang selamat, maka niatnya setiap amalan kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya, bukan karena ujub ya. Yang kedua,
kita senantiasa mengawali hari itu dengan syukur. Ya, syukur. Syukur itu kalau saya punya rumus betul. Bagaimana cara kita melakukan syukur? Yaitu dengan betul. Ya, BTUL, betul. Jadi cara syukur itu betul. BTUL, yaitu adalah berani terima. Ya, T-nya itu terima. Jadi bisa terima, ikhlas. Kondisi apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita saat ini harus diterima dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, berani ucapkan. Ya, TUU, ucapkan. Berani ucapkan. Yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Karena ketika kita memuji orang yang memberikan sesuatu kepada kita, maka tentu orang yang memberi akan jauh lebih senang dan besok akan dikasih lagi. Jadi kalau kita ngasih sesuatu ke orang lain kemudian bilang terima kasih, hati kita jadi senang. Dan besok kita akan senang kalau ngasih lagi. Tapi kalau kita ngasih sesuatu ke orang lain, tapi tanpa ada ucapan terima kasih, dia cuma diem saja, besok kira-kira ngasih lagi ya kita. Mikir kan, kita kalau kita mau ngasih lagi. Maka U, ya, ucapkan. Kemudian L, ya, berani lakukan. Atau dengan tindakan, yaitu cara syukurnya adalah dengan manfaatkan apa-apa yang sudah Allah berikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awali dengan syukur ya. Kemudian yang ketiga, perbanyak zikir. Zikir pagi dan petang. Maka beruntung nanti teman-teman yang punya buku Seni Menata Hidup, ini nanti insya Allah dapat free zikir, free buku zikir. Insya Allah sudah kami desain, ada buku zikir pagi dan petang. Bisa jadi amaliyahnya di sini. Kenapa zikir? Ini untuk memperkuat diri kita, penjagaan dalam diri kita, hati kita tadi, ya, agar tidak mudah goyah lagi. Dan barang siapa berzikir di waktu pagi, maka Allah akan menjaganya dari pagi sampai sore. Dan barang siapa yang berzikir di waktu sore, maka Allah akan menjaganya dari sore sampai pagi. Nah, pentingnya begitu, ya. Kemudian yang keempat, sholat tepat waktu. Nanti tata caranya tentu dengan cara berjamaah itu jauh lebih afdal ya. Dan yang kelima, baca Quran ya. Karena dengan baca Quran ini adalah pengisi hati. Ya, baca Quran itu adalah pengisi hati. Jadi kalau hati kita senantiasa diisi oleh bacaan-bacaan Quran, nah ini bagus ya. Dan bahkan kami di materi-materi sebelumnya sering kami sampaikan bahwasanya interaksi terbaik dalam kehidupan kita itu adalah interaksi dengan Al-Quran. Dan cara terbaik untuk memasukkan memori positif ke dalam otak kita adalah dengan baca Quran. Ya. Kemudian yang keenam, muhasabah. Ya. Evaluasi diri, introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan, apakah kita menyakiti orang di hari ini ataukah tidak. Nah, ini kita muhasabah, kita evaluasi. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah senantiasa beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 7 cara untuk tadi menata hati dan pikiran kita. Nah, yang kedua, menata diri dan sosial. Ini ada hablum minallah, ada hablum minannas ya, hablum minannas ya, hubungan dengan sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam sebuah hadis qudsi gitu ya, wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dzanni 'abdi bi.
aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka ketika kita berprasangka baik, maka itulah kebaikan yang akan kita terima. Kebaikan yang akan kita tularkan kepada orang lain. Tapi sebaliknya, ketika prasangka kita menjadi buruk, maka yang kita terima juga buruk, dan yang kita sampaikan ke orang lain juga keburukan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita senantiasa ngejaga waktu. Ya, manajemen waktu. Kita mulai belajar tentang manajemen waktu. Kapan waktunya kita bekerja, kapan waktunya kita ibadah, kapan waktunya kita istirahat, kapan waktunya kita silaturahmi, kapan waktunya bersama keluarga, dan seterusnya. Jadi ada waktunya, perlu kita manajemen, ya, maka perlu dijaga, ya, menjaga waktu. Yang kedua, senyum dan salam. Senantiasa senyum, salam. Maka kalau kita sudah biasa senyum dan salam, ditambah dengan sapa, maka orang lain akan senang dengan diri kita. Dan kalau orang lain senang dengan diri kita, setidaknya mereka akan mendoakan kebaikan untuk diri kita. Dan kalau kebaikan sudah didoakan untuk diri kita, maka tidak ada hal lain kecuali kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan. Ya, menjaga lisan itu penting. Jangan sampai kemudian lisan kita ini menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita ini menjelek-jelekkan orang lain. Bahkan Rasulullah sampaikan, ketika engkau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik engkau diam. Kenapa? Karena jangan sampai bicaranya kita itu menyakiti orang lain, bicaranya kita menyinggung orang lain. Daripada itu sudah diam saja, begitu kata Rasulullah, ya. Dan kemudian jadilah orang yang jujur dan amanah. Kalau kita mau dipercaya di masyarakat dan itu bisa mendatangkan keberkahan dan keberlimpahan rezeki, maka jadilah orang yang jujur dan amanah. Rasulullah itu dikenal sebagai al-amin. Meskipun mereka tidak mengikuti agamanya Rasulullah, tetapi mereka meyakini bahwa Rasulullah itu adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Yang kelima, jangan iri dan dengki. Ini penting. Kenapa? Karena ketika kita melihat orang lain itu dari kacamata yang berbeda, maka yang ada dalam diri kita ada senantiasa iri kepada orang lain. Iri itu seperti apa? Iri itu adalah kita membandingkan hasil yang kita peroleh dengan yang diperoleh orang lain. Itu iri. Sama-sama bekerja, sama-sama 8 jam kerjanya sehari, tetapi dapatnya kita dan orang lain berbeda. Lebih banyak teman kita, lebih banyak orang lain misalnya. Itu iri. Kemudian mulai naik lagi ke arah dengki. Kalau iri itu baru di tataran kita membandingkan hasil yang kita peroleh dengan orang lain. Kalau dengki itu sudah mulai kepada orangnya, bukan hasilnya. Kenapa mesti dia yang dapat segitu gitu loh? Kenapa bukan gue? Kenapa bukan saya? Kenapa dia yang dapat? Nah gitu. Ini dengki. Jadi kalau iri ini masih pada hasil, saya dapat sekian, dia dapat sekian. Tapi kalau dengki sudah, kenapa harus dia gitu ya? Kenapa harus dia bukan saya? Nanti ini levelnya kalau naik lagi ini lebih bahaya, ya. Namanya ke apa? Hasad, ya. Ke hasad, kemudian hasud sampai ke fitnah. Jadi hasad itu sudah mulai berpikir atau berprasangka negatif pada orang lain. Jangan-jangan dia punya ini. Jangan-jangan dia melakukan hal ini gitu ya. Nah, itu hasad. Kemudian hasud itu sudah mulai mempengaruhi orang lain. Ya, jadi kita memberikan penilaian kita terhadap orang lain. Dia itu dapat hasil segini,
Karena kemarin dia ini misalnya. Nah, kemudian ketika sudah mulai agar orang lain membenci dia, itu sudah ke arah fitnah untuk menghilangkan nikmat orang lain. Ya, maka jangan sampai ke arah itu. Kita di iri dan dengki aja jangan gitu ya, apalagi sampai ke arah hasad, hasud dan juga fitnah tadi. Kemudian yang keenam, memaafkan orang lain. Ya tentu dalam berinteraksi, apalagi kita ketemu dengan banyak hati gitu ya, karena kita diminta berhati-hati dengan hati, jangan sampai kemudian menyakiti banyak hati. Kalau kemudian sampai tersakiti hatinya, maka harus bisa maafkan orang lain. Nah, kemudian yang ketujuh, menolong sesama. Nah, ini ada 7 cara ya, 7 cara untuk bisa mengatur diri dan juga kehidupan sosial kita. Yang ketiga yaitu adalah menata produktivitas dan rezeki. Ketika kehidupan kita jauh lebih produktif, maka tentu rezeki akan mengikut ya. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu di Quran surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi produktif itu adalah dalam artian kehidupan kita itu senantiasa dalam nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka senantiasa menghasilkan kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Dan itu nanti dalam bahasa lain disebut sebagai takwa. Hasilnya apa? Ya ini, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki, ya kan? Allah cukupkan kehidupannya. Kemudian yang keempat, menata ketenangan dan keberlimpahan. Hati yang tenang, rezeki mudah datang. Dan nanti kalau kita berbicara tentang keberlimpahan, ini ada yang namanya takaran atau ukuran. Seberapa besar ukuran kebutuhan kita. Nanti berbeda. Orang yang kebutuhannya 1 juta, ketika Allah kasih 2 juta, berarti berlebih, berlimpah. Jadi kayak kita punya gelas itu ukurannya masing-masing, ada yang besar, ada yang kecil. Gelas yang kecil, ketika dituang 1 botol air, semua masuk ke dalam gelas, pasti tumpah. Tapi ketika gelasnya besar, wadahnya jauh lebih besar, dituang air 1 botol, bahkan airnya pun masih kurang. Nah, yang disebut berlimpah itu adalah yang tadi, yang memang takaran kebutuhannya kecil, tetapi dikasih berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berlimpah. Orang yang kebutuhan setiap bulannya hanya 1 juta, tapi Allah kasih 5 juta per bulan. Dia berlimpah. Beda dengan orang yang kebutuhannya 10 juta, tapi Allah kasih 5 juta. Pasti kurang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi nanti kita berbicara tentang ketenangan dan keberlimpahan. Kemudian yang kelima, menata kehidupan akhirat. Karena hidup ini tidak sekedar di dunia saja, karena perjalanan panjang kehidupan kita yaitu adalah ada di akhirat. Nah, kemudian materi yang tadi kami sampaikan itu semua sudah kami tulis dalam buku Seni Menata Hidup. Panduan 30 hari menata hidup menjadi lebih baik, lebih bermanfaat dan mendatangkan keberlimpahan. Buku ini kami desain eksklusif. Kami cetak dengan hardcover Bapak Ibu ya, bukan soft cover tapi dengan hardcover kemudian dengan kertas AVS ya, kertasnya putih bukan kertas burem ya. Kemudian nanti juga ada grup khusus pendampingan
Kami juga berikan kalender eksklusif tahun 2027, meskipun sekarang masih 2026, tapi kami berikan kalender untuk tahun 2027. Kemudian kami lengkapi dengan buku zikir pagi dan petang. Kami lengkapi juga dengan tasbih digital untuk memudahkan Bapak Ibu kawan-kawan bisa berzikir di mana saja dan kapan saja. Kemudian kami lengkapi dengan checklist ikhtiar langit 40 hari. Kemudian ada juga e-book ikhtiar langitnya. Kemudian ada juga e-book amalan lunas utangnya yang sudah kami tulis. Kemudian ada 10 video eksklusif yang ini bisa diulang-ulang pembelajarannya, yaitu tentang seni menuju hidup berkelimpahan. Kemudian ada juga voucher umroh senilai 1 juta. Sehingga voucher umroh nanti bisa digunakan kapan saja untuk berangkat ke Baitullah bersama dengan travel-travel yang bekerja sama dengan Manut Quran. Sehingga total bonusnya yang kami berikan ini kurang lebih 3.175.000 rupiah saja. Dan kemudian untuk pengiriman ke seluruh Indonesia, masa pre-order itu gratis ya. Ketika nanti pre-ordernya sudah selesai, nanti akan dihitung ongkos kirimnya. Dan tadi Bapak Ibu disampaikan dari awal terkait dengan bonus umrohnya, jadi kami berkomitmen untuk bisa memberangkatkan Bapak Ibu yang memang komitmen untuk ngaji bersama dengan Manut Quran dari awal sampai akhir, kemudian praktek ilmu-ilmu dari Manut Quran dijalankan untuk kehidupan sehari-hari. Sama kami berkomitmen tahun depan insya Allah akan kami berangkatkan umroh ya. Kita akan umroh bersama-sama dan itu gratis. Tentu nanti akan kami pilih 1 atau 2 atau bahkan bisa sampai 4 atau 5 jamaah ya. Nanti insya Allah kita akan cek anggarannya kembali. Insya Allah teman-teman nanti kita akan komitmen untuk kita bersama-sama berdoa menata kembali kehidupan kita jauh lebih baik di depan Ka'bah ya. Nah, kemudian kami juga membuka kesempatan untuk yang ingin menjadi agen eksklusif buku Seni Menata Hidup di kota Anda. Ini setiap kota hanya satu, ya. Setiap kota hanya satu agen saja. Ya. Kenapa harus menjadi agen eksklusif buku Seni Menata Hidup? Karena keuntungannya per buku itu Bapak Ibu mendapatkan profit 50.000 saja, 50.000 per bukunya. Ya. Kemudian modalnya ringan yaitu hanya 990.000, itu sudah dapat 10 paket buku Seni Menata Hidup. Ya, kenapa kami sebut 10 paket? Karena tadi lengkap dengan seluruh fasilitas dan bonus bukunya. Ya. Kemudian materi promosi sudah kami siapkan ketika ingin menawarkan buku ini ke orang lain. Kemudian mendapatkan pendampingan bisnis, menjadi agen kebaikan di kota Anda. Karena agen ini punya kewenangan untuk ikut menyebarkan dakwah Manut Quran, dakwah seni menata hidup di setiap kotanya sehingga punya peluang untuk mendapatkan pahala jariah. Dan kemudian agen juga berpeluang untuk bisa umroh gratis. Dan untuk 20 agen pertama ini mendapatkan topi eksklusif Manut Quran ya. Yang berapa waktu kemarin sudah kami infokan ya buat teman-teman yang memang ingin mendapatkan topi gratis dari Manut Quran. Insya Allah demikian Bapak Ibu kawan-kawan terkait dengan materi kita malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan sambung dengan sharing dan diskusi di sesi berikutnya. Jadi saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih Bang Ustadz Haji Udin Yulianto yang telah memaparkan materi yang luar biasa. Ya, kembali kita diberikan pencerahan ya terkait bagaimana menata kehidupan kita yang lebih baik tentunya berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di kajian Manut Quran malam hari ini, silahkan mengisi presensi hadir
di link Google Form yang sudah kita tampilkan di chat Zoom ya. Silakan dicek ya, ada link. Kami lihat baru sekitar 13 ya yang mengisi eh, kehadiran. Padahal ini pesertanya ada sekitar 40-an. Ya. Karena insya Allah bagi yang kemudian aktif dalam mengikuti kajian ini, ya setiap pekannya nanti akan mendapat peluang untuk menjadi salah satu peserta yang diundi untuk mengikuti umroh gratis dari manajemen Al-Quran. Insya Allah ini sebagai komitmen kami untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang ingin belajar bersama-sama tentang seni menata hidup ini dan tentunya dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan kita ke depannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya setelah tadi kita mendengarkan bersama materi dari Ustadz Udin, selanjutnya kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing ya, bertanya ataupun menyempurnakan atas hal-hal yang ingin diketahui ya, baik terkait dengan buku Seniman Nata Hidup ya ataupun nanti terkait dengan bagaimana bisa mendapatkannya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan isi dari buku tersebut ya. Ya, insya Allah nanti akan dipandu Satudin untuk nanti semakin perjelas terkait dengan apa yang kita diskusikan malam hari ini. Silakan bisa bertanya langsung dengan memberikan simbol tangan ya bagi yang ingin bertanya langsung, membuka mic ya. Silakan nanti juga bisa juga dibuka videonya, kameranya untuk bisa hadir ataupun juga menuliskan lewat chat kalau tidak berkenan bertanya langsung. Silakan ada yang mau bertanya langsung, bisa langsung buka mic. Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan simbol raise hand. Oke. Ini inisialnya UJ, Ustadz UJ ya, Bapak UJ atau silakan Bapak, silakan langsung saja. Bisa kalau berkenan bisa buka kamera. Ya, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bapak silakan. Wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya nih Ustadz, bagaimana cara kita menata hati yang kita pernah tersakiti oleh perbuatan dan kerja kita, karena kita ketemu terus setiap hari gitu kan. Kemudian untuk masalah buku tadi itu saya tertarik Ustadz. Kalau untuk ordernya apakah memang harus langsung 10 atau boleh satuan gitu? Terima kasih Ustadz. Oke, langsung saja ya, Pak Uj. Ya. Bapak Uj di mana ini tinggalnya? Di Provinsi Bengkulu, Ustadz. Di Provinsi Bengkulu, Masya Allah. Ya, saya pernah ke Bengkulu juga, diberikan kesempatan sekali ke Bengkulu. Mudah-mudahan satu saat Allah izinkan kembali untuk bisa hadir di Bengkulu, Insya Allah ya. Terkait dengan hati, tadi sudah kami sampaikan, hati-hati dengan hati. Jangan sampai kemudian kita menyakiti banyak hati. Jangan sampai kemudian hati kita juga tersakiti karena hati orang lain. Dan ini sekali lagi memang suatu hal yang akan sangat rentan terjadi di kalangan kita semua. Karena kita hubungannya dengan sosial ya. Dengan teman kerja, dengan teman sekolah, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Kita kan sering bersinggungan dengan hal-hal seperti ini. Kita tidak mungkin bisa ngerubah orang lain. Kita tidak bisa ngerubah orang lain kemudian agar orang lain jadi baik sama kita. Nggak bisa. Agar orang lain nggak muncul di depan kita, nggak bisa juga. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah dengan
menata hati kita. Jadi bukan orang lain, tapi diri kita. Hati kita dimulai dari hatinya. Karena respon kita terhadap sebuah peristiwa itu nanti akan menentukan hasil. Jadi kalau ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian, apakah respon kita kemudian positif atau respon kita negatif, itulah nanti yang membedakan. Dan itu dimulai dari pengalaman diri kita. Oke, pertama. Yang kedua, hati ini memang akan makin sakit manakala kita tidak bisa melepaskan rasa sakit ini. Tiap ketemu nggak enak. Tiap ketemu sakit ini. Jadi tiap ketemu nggak enak, rasanya sakit, campur aduk gitu ya. Nggak nyaman lah pokoknya. Kalau bisa nggak usah ketemu lah. Tapi kan ini teman kerja. Bisa dipastikan tiap hari ketemu, bisa dipastikan tiap hari ngelihat gitu ya. Lalu bagaimana? Ya kemudian sekali lagi kembali kepada hati kita harus mau melepaskan. Jadi kalau dalam bahasa teman-teman di luar itu namanya rilis. Jadi merilis, melepaskan beban ataupun masa lalu sakit hati terhadap hati ini. Karena begini, kalau kita tidak bisa merilis, hati kita itu akan sakit terus. Nggak nyaman. Ketemu dia pasti sakit. Ngelihat dia pasti sakit. Maka ini penting. Kemudian kita harus bisa melepaskan itu. Dengan cara gimana? Dengan cara ambil positifnya. Ambil nilai positifnya. Saya pernah, Pak, ditipu dengan kawan sendiri puluhan juta. Ya awal nggak mudah juga gitu ya. Nggak mudah juga. Tetapi mau nggak mau kita harus merilis. Mau nggak mau harus dilepaskan beban itu, jangan sampai hati kita yang tersakiti. Dan sering kami sampaikan, kalau kemudian kita masih punya rasa itu di dalam hati kita, rasa sakit di dalam hati kita, saat ketemu dia di sana sudah ketawa-ketawa, dia sudah bisa tersenyum, tapi hati kita selalu sakit. Yang rugi siapa? Jadi kita, Pak. Bukan dia. Dia bisa ketawa, dia udah bisa senyum kemana-mana, tapi kita masih sakit aja. Diri kita yang sakit. Ini memang tidak mudah. Tapi ini harus dipelajari, artinya harus dilakukan. Gitu ya. Harus dilakukan setiap hari, bagaimana kemudian kita merilis. Salah satunya adalah memaafkan. Ini penting. Dan kami sudah ketemu dengan banyak guru yang memang tidak mudah untuk memaafkan orang lain. Tetapi ketika kita bisa memaafkan, ini rasanya luar biasa, kayak dalam hati itu plong, sudah nggak ada beban lagi, dan rezeki itu kayak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu datang dengan sendirinya. Itu Pak Uji, jadi nanti mulai pelan-pelan, mulai ditata, mulai dilepaskan. Salah satu latihannya bisa dengan tarik nafas, kemudian dilepaskan, tarik nafas, dilepaskan, begitu. Senantiasa bersyukur sama Allah bahwa Allah masih berikan kondisi kita saat ini seperti ini. Dan nanti ada hikmah yang baik, yang luar biasa, yang kemudian di belakang itu kita bisa dapatkan. Termasuk di tahun 2014, saya juga punya pengalaman yang tidak mengenakan dan tidak menyenangkan. Sakit memang juga rasanya. Tetapi di tahun 2014 ke sana, tahun 2015, 2016, yang kemudian saya bisa mengambil hikmahnya, karena ternyata Allah ingin kirim saya untuk bisa keliling Indonesia. Ya. Itu yang kemudian, ternyata jalan langkahnya kenapa saya tidak diantarkan oleh Allah ke sana, karena ternyata Allah punya skenario agar saya bisa keliling Indonesia.
Seperti itu Pak Uji, insya Allah ya. Yang pertama, terkait dengan hati nanti mulai dirilis, mulai dilepaskan pelan-pelan. Memang saya tidak mengatakan ini gampang, saya tidak mengatakan ini mudah, tetapi ini butuh proses dan harus dilakukan. Jangan sampai kita sakit, dianya ketawa, Pak. Ya. Jangan sampai kita yang sakit, dia ketawa. Begitu. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan tadi, bolehkah beli bukunya hanya satu? Boleh, Pak. Ya. Boleh beli bukunya satu hanya. Berarti hanya dipakai sendiri. Tapi ketika ingin memberikan manfaat kepada banyak orang, yang tadi mendaftar menjadi agen, langsung pesannya 10 minimal, nanti bisa dibagikan ke orang lain atau bisa dijual lagi kepada orang lain. Insya Allah seperti itu Pak Uji, nanti bisa WA saya atau WA admin terkait dengan buku ya. Buku insya Allah sekarang masih pre-order, nanti pengiriman insya Allah di tanggal 8 Mei ya. Insya Allah demikian Pak Uji. Ya, Ustadz mau nambahin dikit. Kalau Boleh, sejauh boleh. ini ya terkait yang menyakiti tadi ya Ustadz ya. Jadi saya menanggapinya tidak dengan membalas, tapi dengan diam. Di apa? Ketika sholat ya saya sampaikan gitu kan, tapi tidak untuk minta saya membalas atau saya serahkan ke Allah gitu kan. Kemudian yang ditunjukkan jadi beberapa orang yang memang pernah menyakiti itu akhirnya dimutasi. Ya mutasi memang ada yang karena permintaan dia sendiri gitu kan. Ya. Nah, jadi dari situ saya bisa melihat berarti cara Allah menyelesaikannya dengan menjauhkan mereka dari lingkungan kerja saya meskipun saya tidak membalas perlakuan mereka gitu kan. Kemudian nanya lagi Ustadz untuk yang harga buku kalau satuannya berapa ya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya. Satuannya 149.000 Pak Uji ya. Itu sudah free ongkir untuk seluruh Indonesia selama masa pre-order ya. Jadi 149.000 untuk free ongkir seluruh Indonesia selama masa pre-order. Dan betul ya, ketika nanti kita mulai merilis, gitu ya, jangan takut nanti kita untuk kehilangan orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena kalau kita kehilangan orang-orang yang berada di sekitar kita, berarti Allah akan hadirkan orang-orang baru dengan lingkungan yang baru yang itu jauh lebih positif. Jadi contohnya begini, kita nanti akan dikeluarkan dari circle-circle yang memang membuat kita jadi sakit, akan dimasukkan dalam circle yang membuat diri kita tidak sakit lagi. Insya Allah seperti itu prosesnya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, siap. Baik, jazakallah Pak Uji untuk sharing-sharingnya ya, menambah hasanah pemahaman bagi semua yang hadir. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, masih ada kesempatan waktu untuk sharing diskusi. Kami beri kesempatan ya satu lagi untuk yang mau sharing ya, silakan. Bisa lewat chat atau langsung membuka mic, ya, silakan. Dan kami ingatkan kembali bagi yang belum presensi Google Form bisa presensi dengan membuka chat ya, di chat silakan diklik ada form Google Form ya untuk presensi ya, kehadiran. Kita kasih kesempatan satu lagi untuk yang mau sharing sebelum nanti kita closing. Masih ada Bapak Ibu semuanya? Baik, sepertinya cukup Ustadz. Ya tentu tidak kita selalu paksakan ya untuk kemudian bertanya atau sharing. Cukup Ustadz ya? Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
Demikian tadi kajian Manut Quran yang sudah kita eh, hadirkan pada kesempatan malam hari ini di hari Kamis tanggal 30 April 2026. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di kajian kali ini. Dan sekali lagi kami ingatkan bagi yang belum bersensi bisa bersensi. Kemudian yang belum order ya PO, pre-order buku Seni Menata Hidup, silahkan segera menghubungi tim kami ya, admin kami untuk mendapatkan buku terbaru dari Kang Ustadz Udin Yulianto. Insya Allah banyak manfaat yang nanti bisa kita dapatkan, termasuk pendampingan untuk nanti eh, kita bisa melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita tutup bersama kajian kita ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Udin untuk materinya dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Dari kami cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Udin.